Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita pada sore hari ini. Dan pembahasan kita mengenai gambaran-gambaran para wanita di masa jahiliyah. Wanita-wanita yang hidup pada zaman sekarang ini, mereka harus memahami sejarah mereka pada masa jahiliyah tempo dulu. Karena bagaimana Islam dari abad ke abad telah membawa wanita menuju kemuliaan dari yang setelahnya mereka dihinakan dan direndahkan oleh kaum laki-laki. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, terkhusus kepada kaum wanita, karena telah Allah muliakan dengan Islam. Nah, jadi ikhwan wa akhwati fillah azani Allah, kita pahami ya bahwa pandangan bangsa Arab pada masa jahiliyah terkait tentang wanita adalah bahwa wanita itu bagaikan barang dan budak. Bagaikan barang dan budak. Jika suaminya telah meninggal, maka wali dari suaminya datang kepada mantan istrinya. Dan wali tersebut memakai jubah suaminya, pakaian suaminya. Dalam arti dia memiliki hak untuk menjamahnya, untuk memberikan pakaian, dan dia memiliki hak-hak akan istri sepeninggal suaminya itu. Ini tempo dahulu. Maka seorang wanita itu tidak akan bisa menikah lagi kecuali dengan persetujuan wali tersebut. Kalau toh dia mau menikah tanpa persetujuannya, maka dia harus menebus dengan harta yang dia miliki sendiri. Dengan harta yang dia miliki sendiri. Nah, kemudian pada masa jahiliyah, wanita tidak memiliki hak dan tidak mewarisi warisan suaminya. Maka wanita dianggap sebagai aib dan kehinaan. Makanya yang terjadi pada waktu itu banyak sekali para ibu-ibu yang mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah wanita, maka mereka menguburnya atau mencekiknya. Maka ikhwani wa akhwati fillah, yang perlu disayangkan adalah kondisi saat ini, di mana sampai saat ini masih ada beberapa kabilah Arab yang kembali kepada tradisi jahiliyah yang pernah terjadi pada Arab terdahulu, yang menganggap bahwa wanita adalah aib, hina dan rendah, tidak memiliki hak dan tidak memiliki warisan, sehingga tidak memberikan kewajiban-kewajiban atas wanita tersebut sebagaimana mestinya, terkhusus pada masalah harta dan masalah kehormatan. Maka kekejaman orang-orang jahiliyah terdahulu terhadap wanita tidak hanya berhenti di situ. Mereka juga tidak membiarkan kaum wanita untuk hidup dengan bahagia. Maka jika seorang istri melahirkan anak perempuan, sang suami akan langsung mengambil, membuat lubang dan menguburnya hidup-hidup di sana. Bahkan ibu-ibu sendiri itu sudah merasakan hal itu. Begitu anaknya lahir, dia langsung menyiapkan kuburan.
Kalau yang lahir itu wanita, dia langsung kubur sebelum diketahui oleh banyak orang, apalagi diketahui oleh suaminya, karena khawatir akan terjadi kegaduhan dalam rumah tangganya, kemarahan dan emosi yang berlebih, sehingga mereka memilih jalan ya yang singkat dengan langsung menguburnya tanpa diketahui banyak orang. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menanyai kepada orang-orang yang dahulu yang memperlakukan bayi-bayi yang tidak bersalah dan dikubur oleh mereka. Dalam Quran surat At-Takwir ayat 8 sampai 9, Allah mengatakan, "Wa idzal mar'u dzatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Maka apabila bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup dan ditanya nanti pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh, kita bungkam. Itulah gambaran pertanggungjawaban mereka nanti di yaumil qiyamah. Dan banyak dari kalangan istri tentunya mereka trauma, dan mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga memang seperti itulah yang harus mereka lakukan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat orang-orang Arab terdahulu terhadap wanita ketika mereka benar-benar telah menyaksikan anak mereka yang lahir adalah seorang wanita. Mereka akan marah, dia emosi, hampir-hampir tidak sadarkan diri. Allah gambarkan pada Quran surah An-Nahl ayat 58. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dan apabila dikabarkan kepada mereka anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, maka padamlah mukanya, hitamlah mukanya, dan dia sangatlah marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi, ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya berupa anak perempuan yang lahir. Ayumsikuhu ala hulin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau dia menguburnya ke dalam tanah secara hidup-hidup? Ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Itu gambaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang buruknya orang-orang terdahulu. Mereka akan berpikir kalau dia tidak menguburnya dengan segera, khawatir diketahui oleh banyak orang, dan itu berefek samping kepada keburukan keluarga tersebut. Dan Allah mencela ketetapan yang mereka lakukan itu. Maka perlakuan buruk lainnya, ikhwan, kaum jahiliyah terdahulu kepada wanita adalah mereka menjadikan wanita adalah budak-budak dan para pelacur yang hanya menjadi pelampiasan seorang pria, dan keluarganya akan memetik keuntungan dari pelacuran tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah gambaran-gambaran wanita-wanita pada masa jahiliyah sebelum datang Islam. Dan juga kondisi wanita pada saat itu tidak lebih dari makhluk tanpa harga diri, yang kehilangan hak dan kepemilikan yang mulia. Selain itu, Al-Quranul Karim juga mengisahkan tentang keburukan akhlak para wanita di zaman jahiliyah. Para wanita-wanita juga mereka pada zaman jahiliyah suka berdandan dengan pakaian laki-laki, sering memamerkan auratnya, senang melacurkan diri, dan banyak memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada wanita mukminah, wanita muslimah, agar mereka tidak mengikuti budaya dan tingkah laku orang-orang jahiliyah tempo dulu. Allah berfirman, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kamu menetap di rumahmu
dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa sungguh wanita pada tempo terdahulu dihinakan, dan Allah pun menyebutkan tentang keburukan-keburukan akhlak-akhlak para wanita pada masa jahiliyah. Mereka mengumbar auratnya, menjual dirinya, dia menjual pesona yang ada, dia jual rupa dan kecantikannya untuk dinikmati oleh banyak lelaki-lelaki. Dan ini terjadi, dan ini sangat miris. Terjadi pada saat ini. Banyak wanita bermain di media sosial dan memamerkan auratnya. Mereka lupa bahwa perbuatan itu adalah perbuatan jahiliyah, dan mereka sedang lupa dengan Islam ini sejatinya telah memuliakannya. Tapi dia buat sendiri keburukan, kerendahan akan dirinya dengan memamerkan wajah dan paras cantiknya, auratnya di media sosial. Lalu dengan itu dinikmati oleh banyak orang. Ini buruk. Makanya kepada kaum Adam, terkhusus kepada pemuda, apa yang dikatakan Rasulullah kepada orang-orang yang hendak menikah? Hendaklah memilih 4 perkara. Di antaranya adalah taribat yada, taribat din. Artinya apa? Dinuha. Pilihlah dari wanita itu agamanya. Karena apabila kalian menikahi wanita karena agamanya, semuanya akan menjadi enak, semuanya akan menjadi bahagia. Akhlaknya santun, tutur katanya santun, dia berilmu dan mengajak kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan rumah kita seperti istilah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Maka ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah, terkhusus kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, ingatlah, kalian itu sedang dimuliakan ya oleh Islam, dan wanita-wanita ya dalam Islam ini sungguh mulia sekali. Bahkan saking mulia, mereka diberikan hak untuk memilih pasangannya, dan mereka juga diberikan hak untuk mendapatkan warisan, dan mereka diberikan kebebasan untuk merdeka. Maka sungguh Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, dan selayaknya kita, hamba yang telah dipilih oleh Allah menjadi hamba yang beriman dan berserah diri kepadanya, senantiasa beristiqomah, mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang soleh dan diperjumpakan dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin, wa barakallahu fikum ajma'in. Hada wallahu ta'ala a'lam bishawab.